Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini sekali lagi kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong pada malam hari ini supaya melalui pembelajaran pembinaan kami boleh dapat memberkati kami semua dan bahkan juga boleh dapat menolong kami di dalam kami mempraktikkan hidup kami sesuai dengan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mendampingi di saat akhir. Nah, ketika kita membahas tema ini, ya, dengan tema ini, maka barangkali gambaran besarnya sudah ada yang tahu, begitu kan? Nah, kita maksudnya mau bahas apa, begitu kan? Mendampingi di saat akhir. Nah, artinya tema ini kita akan membahas bagaimana cara kita memberikan pendampingan saat-saat akhir daripada hidup seseorang di dalam dunia ini. Nah, itu maksudnya ya di dalam tema ini. Nah, oleh karena itu ketika akan membahas tema ini, maka kita akan membicarakan tentang kematian begitu ya, atau bagaimana kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Nah, seperti yang sering kali saya sampaikan di dalam misalnya perenungan-perenungan di Maisong, di rumah duka, maka seringkali saya menyampaikan bahwa jika kita membicarakan tentang kematian atau berbicara tentang air hidup di dalam dunia ini, maka pada umumnya banyak yang tidak suka, ya kan? Oleh karena itu, barangkali ada pengalaman-pengalaman kita pada saat kita membahas tentang tema ini atau topik ini, seringkali uh, ada yang mengalihkan pembicaraan, gitu kan? Ada yang mengalihkan pembicaraan atau ada yang memotong pembicaraan supaya kita tidak akan membahas akan hal ini begitu. Nah, kenapa sampai ada respon yang seperti itu? Nah, tentu ada alasan gitu kan, kenapa ketika kita membahas tentang kematian atau akhir hidup di dalam dunia ini paling tidak disukai atau dibicarakan oleh banyak orang pada umumnya. Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita temui. Nah, yang pertama barangkali hal ini dianggap sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tabu atau sesuatu yang asing ya, sesuatu yang asing atau sesuatu yang aneh. Kenapa demikian? Karena akan membawa, mungkin bagi mereka akan membawa satu hal yang tidak baik di dalam kehidupan mereka atau memberikan dampak sial begitu kan. Nah, mereka sering menganggap bahwa oh ini nanti saya akan mengalami suatu hal yang tidak baik atau sial nantinya begitu kan. Oleh karena itu maka mereka pada umumnya tidak suka di saat kita membicarakan tentang air hidup di dalam dunia ini gitu ya. Jadi mereka anggap itu hal yang tabu begitu. Jadi kalau boleh nggak usah dibicarakan begitu kan, ya dibiarkan aja mengalir begitu kan, ya seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ternyata ketika mereka tidak suka berbicara tentang air hidup di dalam dunia ini karena mereka takut, mengalami ketakutan. Jadi banyak yang menganggap bahwa ketika akan mengakhiri hidup di dalam dunia ini merupakan satu hal yang mengerikan, ya satu hal yang mengerikan, satu hal yang menakutkan begitu, sehingga kalau misalnya berbicara tentang kematian atau akhir hidup di dalam dunia ini, mereka nggak suka, gitu ya. Ada misalnya kita kongko-kongko, misalnya terus teman-teman kita berbicara tentang hal ini, maka karena mereka takut, mereka akan menghindar, ya. Kalau tidak, mereka potong pembicaraan. Kalau mereka tidak bisa potong pembicaraan, mengalihkan pembicaraan, mereka punya alasan tersendiri untuk meninggalkan topik tersebut. Atau ya paling tidak ya mereka meninggalkan kita, gitu kan. Mereka menghindari kita untuk tidak membicarakan hal tersebut. Nah, lalu kemudian selanjutnya, kenapa tidak disukai? Karena banyak yang belum siap. Ya, karena banyak yang belum siap untuk menghadapi air hidup di dalam dunia ini. Nah, kenapa belum siap? Ya, karena belum punya pegangan, begitu kan? Mereka tidak tahu. Kalau misalnya air hidup di dalam dunia ini mau ngapain, begitu. Mereka tidak tahu, mereka nggak ngerti, gitu ya. Jadi, um, saat orang membicarakan tentang air hidup dalam dunia ini, maka mereka merasa bahwa itu tidak pantas untuk dibicarakan, ya karena mereka belum siap. Jadi sesuatu hal yang dihindari gitu. Tapi berbicara tentang air hidup di dalam dunia ini, kenyataannya begitu kan, ya kan kita tidak bisa menghindarinya, gitu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sangatlah penting bagi kita untuk kita membahas gitu ya akan bagian ini. Jadi bagaimana cara kita itu untuk melihat atau menolong begitu ya
hal-hal yang nantinya ketika seseorang itu akan mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, ya kan? Karena siapapun juga kita pasti tidak bisa menghindari yang namanya kematian, gitu ya. Karena kan hidup kita di dalam dunia ini kan tidak ada yang abadi, begitu kan? Tidak akan selama-lamanya kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan siapapun juga kita tidak bisa menebak kapan kita bisa mengakhiri hidup di dalam dunia ini, gitu kan? Ada ya, Tuhan kasih kesempatan hanya mungkin berapa bulan, berapa hari, gitu ya. Bahkan juga ada yang Tuhan kasih beri kesempatan bisa ratusan tahun, ada yang seperti itu. Nah, namun walaupun demikian, ini sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita manusia bahwa satu saat nanti kita akan mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi kita ya untuk kita bicarakan ya, terutama saat-saat dimana kita memberikan pendampingan bagi seseorang yang akan mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa mengakhiri hidup di dalam dunia ini bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, begitu kan? Nah, dan hal ini ya perlu kita kembali lagi pahami sesuai dengan pandangan firman Tuhan gitu, yang mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini ada batasnya, begitu kan? Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita ya tentang fakta kematian di dalam Mazmur 90 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana pemazmur mengatakan bahwa kematian adalah bukti kefanaan hidup. Artinya kita tidak abadi di dalam alam semesta. Itu kata pemazmur, begitu kan? Pemazmur mengatakan bahwa siapapun juga kita manusia, maka ya kita ada batasnya, gitu kan, hidup di dalam dunia ini. Lalu kemudian fakta selanjutnya berkaitan dengan akhir hidup seorang dalam dunia ini atau dengan manusia, keberadaan manusia dalam dunia ini adalah ada berbagai macam cara Tuhan gunakan untuk menghentikan hidup dan kita tidak bisa memilih. Betul kan? Tuhan bisa menghentikan hidup seseorang itu dengan berbagai macam cara, gitu kan? Jadi ada yang mungkin dengan sakit, ada mungkin dengan pada waktu tidur, bisa saja juga, gitu kan? Atau dengan hal-hal yang lain, bisa saja, ya. Dengan berbagai macam cara, bukan? Tuhan bisa memanggil seseorang, gitu kan? Mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, dan kita tidak bisa memilih. Nah, itu fakta tentang akhir hidup di dalam dunia ini. Sama seperti kita lahir, begitu kan? Kita lahir pun juga kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, atau kita melahir di mana, begitu kan? Atau kapan, kita nggak bisa pilih, begitu kan? Nah, demikian pula dengan ketika seseorang akan mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, maka kita tidak bisa pilih kita mau berakhir hidup di dalam dunia ini entah mau sakitkah, atau pada waktu tidurkah, begitu kan? Atau pada waktu makankah, begitu kan? Nah, kalau boleh tanya kepada Bapak Ibu di Tesan, gitu kan, kita mau yang seperti apa, begitu kan? Pada saat kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Kalau saya sih maunya ya, mungkin banyak orang mengatakan bahwa pada waktu tidur, gitu kan? Ya, pada waktu tidur. Atau mungkin hal-hal yang lain, begitu kan? Mungkin pada waktu makan juga ada orang yang mau seperti itu, atau hal-hal yang lain, gitu kan? Atau ada hamba Tuhan pada waktu melayani, pada waktu berkhotbah, gitu kan? Begitu. Tapi kan semua itu hanya harapan, ya. Tetapi kita tidak bisa menentukan memilih bagaimana cara kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, karena semuanya Tuhan yang atur, gitu kan? Dan kapan kita juga nggak tahu, semuanya Tuhan yang atur. Nah, lalu kemudian fakta yang selanjutnya adalah kematian atau akhir hidup di dalam dunia ini bukanlah terminasi, melainkan transisi. Nah, artinya adalah, yang dimaksud dengan terminasi adalah sesuatu yang sudah selesai, begitu. Akhir hidup manusia ketika kita selesai di dalam dunia ini, ya sudah selesai, bukan. Tetapi sebetulnya kematian itu merupakan sebuah transisi, gitu kan. Transisi. Kita yang hidup di dalam dunia yang fana ini akan beralih, begitu kan, ke dalam kehidupan yang lain. Nah, dan kitab suci mengatakan bahwa, gitu kan, ada surga kekal, ada neraka kekal. Neraka kekal tempat di mana penghukuman bagi manusia, begitu kan. Lalu kemudian ada surga kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, hidup dengan Tuhan di surga, hidup sukacita, bahagia dengan Tuhan di surga. Hanya dua itu aja, tetapi yang penting di sini mengatakan bahwa ketika seseorang mengakhiri hidup di dalam dunia ini, tidak sampai
kehidupan itu cukup di situ, selesai. Tetapi ada selanjutnya gitu. Nah, cuma selanjutnya ada dua gitu kan, di neraka yang kekal, lalu kemudian dengan Tuhan di surga yang kekal gitu kan. Nah, itu kata kitab suci atau kitab. Nah, oleh karena itu di dalam Roma 8 ayat 11 di sana gitu kan sangat jelas di sana dikatakan bahwa yang terpenting di dalam kita akhir hidup di dalam dunia ini, ya kan, apabila menghadapi kematian, kemanakah kita akan pergi? Itu menurut kata Paulus dalam Roma 8 ayat 11. Jadi, yang penting adalah setelah kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita mau kemana? Itu yang paling penting dalam kehidupan seorang atau dalam kehidupan kita manusia. Ini sangat penting sekali gitu. Jadi setelah kita, semua orang kan akan mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini. Tetapi setelah kita selesai mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita mau kemana? Karena hanya ada dua pilihan. Ke neraka yang kekal sebagai penghukuman karena dosa, atau hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kan itu aja pilihannya. Gitu. Nah, lalu kemudian fakta yang ketiga tentang kematian adalah kematian dan kehidupan berhubungan erat. Apa yang kita lakukan sekarang berdampak pada apa yang akan terjadi kelak. Kan? Seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 3:16 ya, sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ini penting, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini sangat penting sekali. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini gitu ya, itu merupakan satu kesempatan yang sangat penting bagi kita karena ada sebab akibat. Ya, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita yang kedua kali, di dalam kekekalan. Apakah di dalam surga yang kekal atau di dalam neraka yang kekal, di dalam penghukuman Tuhan, begitu kan? Nah, kitab suci mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita bersama dengan Tuhan di surga. Ya kan, Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, maka dari itu, fakta akhir hidup manusia atau seseorang dalam dunia ini, yang terakhir adalah kematian itu berhubungan erat apa yang kita lakukan sekarang atau apa yang dilakukan oleh seseorang pada masa hidupnya. Sangat penting sekali. Jadi, puji Tuhan ya, kita teman-teman Tesen ya, saat ini selama kita masih hidup, kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, para saat puji Tuhan ya, Tuhan berikan anugerah kepada kita ya, dan kita bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita lakukan pada saat ini, iman kita pada saat ini itu tidak akan sia-sia karena akan berikan dampak kekekalan bagi kita. Nah, itu maksudnya di dalam fakta kematian yang ketiga ini. Jadi puji Tuhan ya, kita sudah percaya kepada Kristus. Ternyata iman kita tidak sia-sia gitu kan. Walaupun ya seiring berjalannya dengan waktu ya, kita kan tidak sama seperti masa muda dulu begitu kan, yang masih kuat gitu kan, yang masih gagah gitu kan. Dulu mungkin kita kalau keluar rumah ya, beberapa kali saya sampaikan itu kita pakai parfum ya kan, tapi sekarang setelah kita usia terus bertambah, kalau kita keluar yang kita bawa itu apa? Minyak angin. Minyak angin, iya, minyak angin gitu loh. Nanti kita masuk angin gitu kan, nanti wah masuk angin ya kita bisa demam, bisa macam-macam, bisa flu dan lain-lain gitu kan. Nah, itulah kondisi kita semua gitu kan. Nah, kita tidak bisa menolak umur usia gitu kan. Nah, oleh karena itu bersyukur ya, kita ini ya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Sangat bersyukur sekali. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang beritahukan kepada kita, iman kita tidak sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Ya, ada jaminan yang pasti yang Alkitab atau kitab suci berikan kepada kita yang percaya. Oke, kita lanjut ya untuk materi kita pada malam hari ini, pendampingan di saat akhir. Nah, lalu fakta kematian ini gitu ya, bisa saja kita hadapi ya dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Betul? Iya ya. Siapapun juga begitu kan? Mungkin itu bisa jadi suami kita, atau juga mungkin bisa jadi istri kita, atau bisa jadi dengan kakak kita, atau adik kita, anak kita, cucu kita, gitu kan. Jadi bisa dengan orang-orang yang ada
dekat dengan kita nih, realita atau fakta yang memang harus kita sadari dan yang harus kita terima. Ini satu hal yang real gitu dalam kehidupan kita. Akhir hidup seseorang itu bisa saja itu adalah orang-orang di sekitar kita, gitu kan? Bisa ya seperti yang saya katakan tadi, suami kita atau istri kita, kakak kita atau adik kita, anak kita, cucu kita. Tapi kan yang terpenting adalah ya seperti yang saya katakan tadi, bukan bagaimana cara seseorang itu mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, gitu kan? Tetapi yang terpenting bagi kita adalah apakah ketika selama dia masih hidup, gitu kan, sudah percaya sama Tuhan. Nah itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, puji Tuhan, makanya saya katakan puji Tuhan kita di sini ya, walaupun teman-teman Teson sekarang mungkin kalau sering banyak keluar lebih banyak bawa minyak angin, tapi puji Tuhan sudah percaya sama Tuhan kan, itu bahkan sampai sekarang pun ketika mengikut Zoom dalam pembinaan saya melihat aduh ada yang mungkin capek gitu kan, sudah capek sudah ngantuk ya, ada mungkin sambil melihatnya begitu ya, sambil belajar sambil baring karena memang capek gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, tapi puji Tuhan kita sudah percaya sama Tuhan, masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, fakta kematian itu bisa berada dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita pada malam hari kita mau belajar bagaimana kita melakukan pendampingan bagi seseorang yang sudah dekat dengan akhir hidupnya. Pada malam hari ini kita akan mau belajar akan bagian tersebut. Nah, bagaimana pendampingan itu bisa kita lakukan? Nah, semoga ini bisa menolong kita semua ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan, nah kita perlu memberitahukan kondisi sebenarnya kepada si penderita, gitu kan. Kita perlu memberitahukan kondisi yang sebenarnya kepada si penderita. Nah ini saya kasih gambar yang lucu begitu ya, supaya tidak terkesan ini kan suatu hal yang mengerikan, menakutkan. Jadi saya sengaja kasih gambar boneka duduk sama-sama ngobrol-ngobrol begitu kan. Begitu. Jadi kita perlu kasih tahu, karena kan biasanya kalau misalnya seseorang yang sudah sakit gitu ya, itu untuk melakukan hal ini sangat sulit begitu kan. Nah tapi memang betul begitu kan, di saat kita tahu bahwa kondisinya gitu ya, dalam kondisi yang memang sakitnya sudah berat gitu ya, kadang-kadang kita juga perlu bijaksana untuk menyampaikan kondisinya. Kita kan bisa tahu begitu kan, karena kan bisa jadikan dengan orang-orang yang dekat dengan kita kan, kita bisa tahu kondisinya. Nah, apakah ketika saya menyampaikan secara jujur akan kondisinya akan membuat dia shock begitu kan, akan membuat itu akan semakin mundur gitu kan, atau sebaliknya begitu kan, ada orang kan ya sudah siap gitu kan terima gitu. Nah oleh karena itu yang pertama ini yang perlu saat kita melakukan pendampingan, kita bisa tahu apakah perlu tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya kan, karena tidak semua orang itu siap dan ingin tahu kondisi sesungguhnya gitu, tidak semua orang ya kan. Namun juga ada orang yang sebaliknya begitu, tidak semua orang mau ditutup-tutupi dari kondisi yang sebenarnya. Istilahnya ada orang yang memang siap begitu kan untuk menerima apa adanya kondisinya, apa dia memang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Jadi kita sendiri kan yang paling tahu ya, karena bisa terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, karena kan kita akan melakukan kepentingan kepada mereka. Nah jadi kita sendiri yang tahu kondisinya, perkembangannya gimana gitu. Dan memang kita tahu, oh kayaknya nggak mungkin deh, dia nggak siap, oh jangan. Tapi kalau memang kita tahu siap, ya itu saya nggak apa-apa, kita bisa menceritakan kondisinya, apa-apa lah. Karena kita kan kita paling tahu, tentu dengan bahasa yang halus ya, dengan bahasa tentu kita bisa cara mengkomunikasinya, itu maksud saya, cara mengkomunikasikannya itu. Nah, itu maksud saya, dengan sesuai dengan kondisinya, gitu. Kita paling tahu lah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, gitu seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi ya bisa ya dan tidak, gitu kan. Dan yang paling tahu adalah kita sendiri. Kalau memang kita melihat bahwa nggak siap ya jangan. Misalnya memang siap ya oke, siap. Nah, cara kita sendiri. Ini yang pertama yang perlu kita lihat gitu ya. Jadi
kita sendiri yang paling tahu gitu kan. Lalu kemudian yang kedua, langkah kedua adalah yang perlu kita lakukan, proses pemilihan perawatan apa yang diinginkannya dan terbaik baginya. Jadi kita perlu libatkan gitu kan. Nah, ketika yang bergumul dengan masalah kesehatannya begitu kan. Nah, di dalam langkah yang kedua ini ya kita perlu melibatkan gitu ya. Kita melibatkannya dalam proses pemilihan perawatan gitu kan. Atau medis yang seperti apa gitu, yang terbaiknya seperti itu. Kita perlu mengkomunikasikannya gitu kan. Nah, tetapi perlu diingat juga begitu kan, kita juga perlu saran dari dokter. Kita perlu pertimbangkan saran daripada dokter ya untuk mengkonsolidasikan ya kepada orang yang kita dampingi gitu, kepada orang yang kita dampingi. Kita dokter bilang apa, kan dokter yang paling tahu dengan masalah kesehatan. Karena biasanya ketika seseorang yang sedang bergumul dengan sakit tertentu begitu kan, kadang-kadang belum tentu bisa memikirkan yang terbaik begitu, karena kan mungkin karena di dalam pergumulannya dengan sakitnya gitu kan, itu bisa mengganggu emosi, jadi nggak stabil begitu kan, dan segala macam. Jadi ya perlu kita mendengarkan saran dokter dan kita mengkonsolidasikan kepada beliau begitu, yang kepada yang bersangkutan yang kita dampingi. Nah, jadi kita perlu konsolidasikan, oh ini loh yang terbaik, yang saran dokter begitu loh. Nah, tetapi kita perlu bicarakan gitu kepada yang bersangkutan begitu. Jadi kita juga kita yang putuskan sendiri tidak. Jadi kita melibatkan, kita bisa bicarakan bersama. Tapi ingat saran dokter, karena kan dokter yang paling tahu ya, dokter yang paling tahu dengan masalah medis ya. Dan ketika dokter menyarankan sesuatu, maka kita perlu mengkonsolidasikannya kepada yang kita dampingi gitu ya, sedang bergumul dengan masalah kesehatannya. Nah, karena ini sangat penting sekali begitu. Karena dokter untuk dikonsolidasikan, karena seperti yang tadi bahwa ketika seseorang itu sedang berada di dalam pergumulan ya dengan fisiknya yang sakit gitu kan, tentu kan bisa emosi tidak stabil, banyak pikiran, banyak tekanan gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa Tuhan saya kok bisa sakit ini sakit itu begitu kan, ya kan, nggak stabil emosinya gitu, tidak bisa memutuskan secara tepat begitu. Nah, maka itu kalau misalnya ada saran dokter, nah kita bisa menggunakan apa yang disarankan oleh dokter untuk mengkonsolidasikan gitu kan, bagaimana perawatannya, bagaimana untuk tindakan medis yang terbaik lah seperti itu. Nah, ini langkah kedua yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan pendampingan. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu juga menunjukkan sikap komitmen, yang sikap komitmen dan kesiapan untuk mendampingi. Nah, artinya kita melakukan seperti ini supaya orang yang kita dampingi itu mendapatkan penguatan gitu, mendapatkan penguatan atau lebih tepat atau dengan kata lain mendapatkan dukungan. Di dalam bahasa psikologi itu disebut sebagai reinforcement, gitu, mendapatkan penguatan. Artinya kita berikan dukungan penuh kepada yang bersangkutan ketika dia bergumul dengan masalah kesehatannya. Jadi kita betul-betul menunjukkan bahwa kita akan menjalaninya bersama, gitu kan? Kita akan menjalani bersama dan kita mendukung. Ya, baik misalnya kalau misalnya itu misalnya suami kita yang sakit ya, sebagai istri yang mendampinginya kita harus tunjukkan sikap itu kepada suami, bahkan juga dengan anak-anak juga harus menunjukkan sikap yang demikian ya saat kita mendampingi gitu ya, betul, tunjukkan bahwa kita siap gitu, sama-sama kita menanggung, kita sama-sama siap mendampingi ya, siap berkomitmen di dalam kita bersama-sama melalui akan pergumulan ini ya. Nah, seperti itu, jadi kita perlu tunjukkan juga supaya yang bersangkutan atau misalnya istri atau suami atau anak kita gitu kan,
atau teman kita, misalnya kalau kita yang mendampingi begitu, mendapatkan dukungan, gitu, mendapatkan penguatan begitu di dalam hatinya. Oh iya, ternyata orang-orang yang di dekat saya itu berikan dukungan kepada saya, ya. Dan itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali baginya, ya, yang sedang bergumul dengan masalah kesehatannya, apalagi kalau misalnya dia sudah tahu begitu kan bahwa ini merupakan saat-saat yang penting di dalam hidupnya gitu. Karena dalam sudut pandang medis mungkin ya ini satu hal yang lagi yang sudah sangat sulit untuk misalnya diambil tindakan secara medis. Jadi hal ini sangat penting sekali kita tujukan kepada bersangkutan. Nah, seperti itu. Dan hal ini sangat menolong sekali supaya tetap merasa bahwa ya, ada orang yang setia, orang tetap bersama-sama dengan berikan dukungan yang terbaik buatnya, supaya dia tetap merasa kuat menghadapi hal tersebut. Nah, ini langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan gitu ya buat yang masukan, karena memang kadang-kadang ya namanya juga kita manusia gitu ya, ketika melihat misalnya di dalam pergumulan-pergumulan seperti yang saya katakan tadi, di dalam pergumulan yang berat yang memang dari medis sudah sangat sulit ya, untuk disembuhkan lagi kadang-kadang, tapi tidak semua sih, tidak semua, tapi ada memang orang-orang tertentu gitu ya, memang hati kecilnya itu mau menolong gitu loh, mau menolong, siap untuk menolong, siap untuk menghadapi bersama, tetapi sangat sulit untuk dilakukan gitu. Tapi punya niat untuk punya niat untuk bersama-sama menghadapi hal tersebut. Nah, tapi kadang-kadang di dalam prakteknya itu sangat berat. Nah, maka dari itu di dalam situasi-situasi yang seperti ini sangat penting gitu bagi kita yang memberikan pendampingan ya bagi seorang yang sudah merasa bahwa air hidupnya di dalam dunia ini uh, tidak lama lagi. Kita perlu menunjukkan sikap yang betul-betul memberikan satu perilaku yang komitmen, kesiapan untuk terus bersama dengannya gitu, untuk menghadapi pergumulannya, untuk menghadapi hal tersebut. Jadi selama di dalam perawatan yang dilakukan, misalnya di dalam situasi sakit. Gitu. Nah, jadi reinforcement ini sangat penting sekali ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah langkah keempat yang perlu kita lakukan dalam pendampingan bagi selanjutnya adalah sikap mendengarkan dan mengerti. Sikap mendengarkan dan mengerti, atau satu sikap yang empati kalau di dalam bahasa psikologi, itu bahasa konseling ya, empati. Kita berikan empati atau kita mencoba mengerti atau merasakan apa yang dirasakan gitu. Karena ketika seseorang sedang bergumul, apalagi misalnya dia sudah tahu bahwa wah ini saya kayaknya sakitnya ya tidak lagi bisa diambil tindakan secara medis itu, artinya dia sudah tahu bahwa barangkali saya tidak lagi akan mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Nah, maka ya, di dalam pendampingan yang perlu kita lakukan, kita harus perlu memberikan rasa empati. Kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan, mendengarkan keluh kesahnya, bahkan juga kita coba mengerti apa yang dia rasakan gitu. Jadi betul-betul seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia dapat merasakan bahwa mendapatkan dukungan sepenuhnya, tapi tidak cukup hanya dapat dukungan dari kita, tetapi dia betul-betul dapat melihat bahwa dia pun dapat dimengerti dengan kondisinya seperti itu, begitu, dapat dapat perhatian dari kita yang mendampinginya, gitu. Nah, itu sangat menolong sekali, gitu. Sangat-sangat menolong sekali bagi orang yang kita dampingi. Ya, kita memberikan rasa empati, gitu ya. Seperti mencoba merasakan apa yang dia rasakan, gitu. Memang ini tidak gampang, gitu ya, ketika kita menunjukkan rasa empati ya kepada seorang yang sedang bergumul dalam situasi yang seperti ini. Memang tidak mudah, karena kadang-kadang
eh, kita perlu kesabaran, ya, kita perlu menjaga emosi kita, karena dalam situasi yang pendampingan, ketika seorang dia tahu bahwa eh, dalam kondisi yang sudah sangat sulit disembuhkan, kadang-kadang kan hanya banyak rewel pada umumnya, tapi tidak semua. Tapi kadang-kadang kan banyak orang mengatakan banyak rewelnya, begitu. Itu banyak aneh-anehnya katanya, begitu kan? Minta ini, minta itu segala macam. Sebetulnya itu merupakan ekspresi dari ungkapan hatinya, gitu, keluh kesahnya, pergumulan yang dihadapi sebetulnya. Jadi um, kita yang akan memberikan pendampingan, gitu, kita mendampingi, jadi perlu kita mengerti apa yang dia rasakan, gitu. Kita perlu mendengarkan dia, perlu kesah dia, mengerti lah dengan sikap seperti itu. Tentu uh, kita perlu, ya memang ini ya perjuangan, begitu kan? Ini kita perlu perjuangan, memang kita perlu perjuangan karena menghadapi situasi yang seperti itu tidak mudah. Tapi inilah satu hal yang kita perlu lakukan, gitu, di dalam kita berikan pendampingan bagi seseorang yang sudah merasa bahwa ini sudah sangat sulit lagi secara medis untuk disembuhkan. Sudah masa bahwa saya sebentar lagi akan hidup di dalam dunia ini. Jadi ya betul-betul kita harus tunjukkan sikap dalam pendampingan itu, merasa bahwa betul kita sangat mengerti dia, gitu, sangat um, dengarkan keluh kesahnya dia. Nah itu menolong dia, berikan ketenangan, gitu ya. Berikan ketenangan, tentu ketenangan yang sejati ya itu kan, ya berikan keyakinan pada yang bersangkutan di dalam Kristus, gitu kan, di dalam Tuhan ada kekuatan segala macam. Ya, yang saya masukkan di dalam poin yang keempat ini adalah um, di dalam situasi yang seperti itu kan kadang-kadang kita pun juga sudah capek jaga, gitu kan, sudah capek mungkin nggak tidur, mungkin sudah bisa berhari-hari bahkan bisa lebih, begitu kan, kita kan bisa emosi, bisa marah, gitu kan, dengan perilaku-perilaku yang mungkin kita merasa bahwa ini kan suatu hal yang aneh, begitu kan, suatu hal yang yang membuat kita mungkin bisa marah, begitu. Tapi ya ini kita perlu mengerti lah di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Nah bahasanya empati, jadi kita perlu mendengarkan dan mengerti yang bersangkutan. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang perlu juga kita lakukan adalah kita juga perlu menyeimbangkan, ya, kita juga perlu menyeimbangkan antara fokus pada penyakit dan hal lain dalam hidup. Ya kita perlu menyeimbangkan, karena biasanya kalau misalnya seseorang yang uh, sedang bergumul dalam situasi akhir-akhir hidupnya, gitu ya, seringkali terfokuskan kepada sakitnya, gitu kan, kalau terfokus dengan pergumulan dia, begitu kan, sehingga pada akhirnya dia tenggelam, ya, dengan dalam keadaan kondisinya yang merasa bahwa dia seolah-olah tidak punya harapan lagi, gitu kan, seolah-olah ya hidupnya sudah sampai di situ saja, gitu. Nah jadi kita perlu um, juga mengingatkan, gitu loh, dengan hal-hal yang lain, gitu. Jadi tidak hanya terus membicarakan ya sakitnya, sakitnya, sakitnya segala macam gini-gini loh. Nanti kan dia makin dengar, yang bersangkutan makin dengar, gitu kan. Ya semakin dia merasa, waduh, tidak, seolah-olah tidak punya pengharapan lagi, gitu. Dan membuat dia semakin tertekan dengan keadaannya, sehingga dia semakin tenggelam dan tidak butuh pengharapan. Jadi kita perlu alihkan kepada hal-hal yang lain, gitu. Kita juga perlu mengingatkan, membicarakan bagaimana kebaikan Tuhan, gitu kan. Nah, kita boleh bicarakan kepada yang bersangkutan. Kita juga boleh ceritakan bagaimana mungkin awal-awal percaya sama Tuhan seperti apa. Nah, atau kita ceritakan cerita-cerita Alkitab boleh, begitu kan? Tentang Alkitab, mendengarkan lagu-lagu rohani boleh. Nah, semacam itulah maksud saya, gitu kan? Sehingga yang bersangkutan itu tidak merasa hopeless di dalam kondisi yang dialami pada saat itu, ya. Memang di dalam secara medis mungkin apa namanya medis bilang sudah tidak bisa dilakukan tindakan medis lagi, tetapi kan kita tetap percaya bahwa uh, hidup kita kan tidak hanya di dalam dunia ini, ada Tuhan. Kita kan ya sementara di dalam dunia ini kan, semua siapapun juga itu hanya sementara. Jadi kita perlu melakukan topik-topik pembicaraan, ya, yang bukan sekedar berbicara tentang sakitnya terus. Kita memberikan penguatan, kekuatan lewat cerita-cerita Alkitab, begitu. Lalu kemudian juga boleh bercerita tentang bagaimana pengalaman-pengalamannya di dengan Tuhan,
ya yang dulu gimana. Nah, bahwa itu boleh diceritakan semuanya, gitu kan, sehingga memberikan tetap semangat dan sukacita bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, yang selalu menemani. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam pendampingan ketika seseorang yang merasa bahwa akan menghidupnya di dalam dunia ini adalah kita perlu menolong supaya siap meninggalkan orang yang dikasihi. Kita perlu menolong supaya yang bersangkutan siap meninggalkan orang yang dikasihi. Karena banyak orang begitu belum siap atau mengatakan aduh saya belum siap gitu kan untuk berpisah dengan orang yang dikasihinya, sehingga membuat dia terbeban gitu, membuat apa namanya terpikirkan, ya memang betul pasti akan terpikirkan gitu. Nah oleh karena itu kita yang memberikan pendampingan maka kita perlu kasih tahu kita uh, tidak perlu khawatir ya gitu kan, tidak perlu mas gitu, karena perpisahan yang kita alami gitu seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis itu sebetulnya adalah perpisahan yang sementara, perpisahan yang itu kita akan berjumpa kembali di dalam surga yang mulia. Nah itu di dalam iman Kristen kan seperti itu. Nah oleh karena itu C.S. Lewis mengatakan bahwa tidak akan pernah ada perpisahan bagi orang Kristen sebetulnya. Tidak akan ada bagi orang Kristen. Karena perpisahan yang kita alami di dalam dunia ini ketika kita seseorang mengakhiri hidup di dalam dunia itu hanyalah sebuah perpisahan yang sementara atau sifatnya yang sementara. Nanti pun juga kita akan berjumpa dengan orang-orang kita. Nah ini satu hal yang biasa ya, yang Alkitab ajarkan atau kita sampaikan kepada kita semua. Jadi, nah ini perlu kita sampaikan gitu kepada yang bersangkutan supaya nggak boleh berpikir ya, nggak boleh takut cemas ya dengan orang-orang yang bersangkutan kasih kita akan mengakhiri hidupnya pisahan dengan orang yang dikasihnya gitu. Lalu kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah mungkin ini merupakan langkah yang terakhir gitu kan, karena seseorang akan mengakhiri hidupnya di dunia ini kita perlu mempersiapkannya ya untuk mengakhiri hidupnya sekaligus memandang hidup dari bingkai pemeliharaan Allah, atau kita harus menyiapkan dia yang bersangkutan ini ya untuk mandi hidupnya di dalam dunia ini sekaligus melihat hidup di dalam sudut pandang Tuhan atau dalam sudut pandang firman Allah. Nah di dalam Mazmur 23 ayat 7 mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah menjadi orang Kristen, ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, maka kita punya kepastian. Ya, kita punya kepastian hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu, di dalam Mazmur 23 ayat 7, di sana dikatakan bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada jaminan yang mulia. Dan itu boleh menjadi pegangan bagi kita semua, gitu kan? Bahwa ketika seseorang yang kita berikan pendampingan, kita lihat bahwa akan menghidupnya di dunia ini. Nah ini satu hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada yang bersangkutan, bahwa ketika kita akan hidup di dalam dunia ini, kita akan hidup sama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, jadi kita mengalihkan pandangan hidup itu bukan hanya hidup sementara di dalam dunia ini, tetapi kita alihkan di dalam pandangan hidup apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Gitu. Jadi kita akan sama dengan Tuhan ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia, sehingga pada akhirnya ya orang yang akan hidup di dunia ini, gitu kan, merasa memang sekarang bisa lagi, itu betul-betul siap. Ya, itu bisa melewatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan. Kenapa dikatakan penuh sukacita, penuh ketenangan? Karena ada kepastian yang disampaikan oleh Alkitab bahwa tadi jelas keterpisahan kita dengan orang-orang yang kita kasih itu adalah sifatnya sementara. Nanti kita akan berjumpa kembali. Lalu kemudian ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini,
kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kalau di dalam dunia ini, gitu ya, tubuh yang fana yang kita kenakan ini, gitu kan, pada saat mungkin kita bisa sakit segala macam, nanti ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita berjumpa dengan Tuhan di surga, nggak ada lagi, ya, tidak lagi mulai yang namanya sakit penyakit. Yang ada hanya adalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan di surga, karena kita sudah percaya pada Kristus Tuhan, Juru Selamat dalam hidup. Jadi, Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini sudah selesai, dan pada saat ini mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh silakan. Nah, nanti ini sharingnya saya berikan ya, lalu kita akan sharing. Nah, sharing, cerita atau mau bertanya, boleh silakan. Oke, baik, silakan. Saya yang mau bertanya, kalau mau sharing, biasanya teman-teman di tes ini suka cerita ini, bagi pengalaman. Iya, boleh nih. Dari pengalamannya Ayin. Oh iya Iain. Ya, Iain, silakan Iain. Gimana ceritanya? Nah, ini Iain, puji Tuhan. Ya, silakan I. Ya, memang berhari-hari itu aku mendampingi Ko Aka. Aku melihat kasihan sekali, tusuk ini, tusuk itu. Tapi aku sering nyanyi pujian, mendengar yang dia senangi, saya sering tiap hari nyanyi. Saya tidak pernah lepas tiap malam mendampingi dia. Kalau pulang dari toko pasti ke rumah sakit. Ya selama itu dia, ya saya puji-pujian, saya nyanyikan, menguatkan dia. Kadang-kadang kalau saya ke toko kan dia bilang ya nggak apa-apa ke toko. Waktu itu masih sadar, kasih nyanyi itu apa HP, puji-pujian ya. Ya puji Tuhan, saya juga bilang jangan takut. Yang terakhir dia agak lemah, saya bilang jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tolong, Tuhan menyayangimu. Terus terakhir itu saya singkat cerita aja ya, jadi nggak panjang ya. Singkat cerita ya, terakhir itu yang malam terakhir itu dia dengan damai sejahtera, tenang, pelan-pelan, ya tenang. Ya, puji Di Tuhan. akhir tenang, ya saya bilang jangan khawatir, jangan takut, Tuhan selalu bersamamu. Jadi kalau kamu mau istirahat, istirahat aja ya, tenang aja, bahkan kita sering mendampingimu. Jadi akhirnya ya itu singkat cerita yang terakhir dia tenang dengan damai sejahtera, malam-malam itu dia pergi dengan baik. Ya itu aja. Ya, Tuhan baik. Ya. Iain, kesaksiannya, ceritanya. Ya, singkat cerita aja ya. Oh, nanti kepanjangan. Semangat Yin, semangat bagus. Semangat ya I. Ya. Semangat. Ya, saya merasakan Ko Aka sudah sembuh bersama Tuhan Yesus sudah. Ya, itu puji Tuhan ya. Itu agak kuat yang Amin, amin. Aku sampai pusing, sampai nggak bisa makan. Tapi aku merasakan kan sudah melewati itu semua. Ya dokter sudah mengatakan tidak bisa. Jadi ya kita gimana lagi ya. Sudah berusaha ya. Kita memang semua satu keluarga kepingin dia sembuh. Tapi dokter mengatakan ini ya kehendak Tuhan dia. Ya itu kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan ya, sudah melepaskan, dia sekarang sudah sembuh bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Atau mau bertanya juga boleh. Silakan. Ini sharing aja ya, contoh. Ya, Suara boleh saya lagi serak. Iya, ayo Ya, sharing ini masalahnya saya pernah melihat bagaimana kematian orang percaya dan kematian orang tidak percaya ya. Itu sungguh ada perbedaan yang sangat besar ya.
Jadi kalau kita percaya, orang percaya itu pasti sudah pikiran kita adalah kita sudah punya pengharapan di dalam Tuhan, kita sudah punya surga, tinggalkan dunia ini. Maka kita jadi tidak ada ketakutan ya. Beda sama orang yang belum percaya ya, jadi dia kayak menghadapi kematian tuh sesuatu yang menakutkan ya. Saya melihat yang terjadi pendetanya Resia waktu di Singapura ya, Pak siapa itu pendeta Amin namanya ya. Jadi dia sudah tahu saatnya dia kanker di tenggorokan. Jadi dia orang pinter ya. Jadi dia udah tahu kondisinya, keadaannya. Dia mempersiapkan semuanya ya. Mempersiapkan lagu-lagu untuk ibadah kematiannya, mempersiapkan apa? Iya, teman saya juga seperti gitu di Belanda ya, anaknya Ai Binhua. Ci Abi juga kenal Ai Binhua yang dulu Sansan, namanya Sansan. Sansan namanya, itu seumuran sama saya. Dia sendiri dia kasih tahu suaminya, jadi justru suaminya yang sedih ya. Saya nanti meninggal begini liturgisnya, menyanyinya begitu, lagu-lagu apa yang dinyanyikan. Jadi semua waktu pemakaman dia itu diceritakan suaminya memang apa yang ibadah seluruhnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Lagu itu diceritakan suaminya ya. Suaminya jadi keluarganya dikuatkan dengan cerita dia. Nah, itulah bedanya ya. Orang-orang di dalam Tuhan dengan orang-orang yang jadi kita itu tuh kenapa? Supaya kita membawa seseorang punya konsep bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian Betul, karena ya. kita sebagai orang percaya kita sudah punya surga gitu. Nah, itu Sansan saya injilin dia sama Sisiu ya waktu dia datang. Saya injilin dia dan saat itu dia sharing sama saya ya. Dia tahu bagaimana kita bisa pergi injilin dia. Jadi sharing, dia bilang dia memang orang Kristen tapi orang Kristen yang masih belum pernah ke gereja, belum apa ya. Jadi setelah dia Oke lah ya. dengar sharing kita, dia pulang ke Belanda, dia aktif dalam gereja, bahkan dia melayani di sana. Nah, itulah kira-kira 5-6 tahun kemudian dia kena penyakit kanker itu ya. Nah, itu yang saya dengar dari suaminya cerita ya. Sesuatu yang sangat luar biasa ya, orang percaya dengan orang nggak percaya. Nah, sementara orang nggak percaya seperti bapak saya ya, wah dia kayak ada satu ketakutan gini, dia pesen sponsor gini pesennya banyak banget gitu sama kita, seperti ketakutan menghadapi kematian. Itu aja sharing saya ya. Ya, makasih ya, satu sharing Ya. yang sangat baik sekali ya dari IDB ya. Ya, jadi memang betul ya, ini satu real ya, satu perbedaan yang nyata ya ketika seseorang yang sudah percaya mengakhiri hidupnya sama yang belum gitu ya. Ketika yang sudah percaya ya nggak menakutkan lagi, bahkan dipersiapkan semuanya segala macam gitu kan. Gitu. Puji Tuhan, terima kasih sharingnya. Apakah masih ada lagi yang mau berbagi cerita atau mau bertanya boleh silakan. Tadi lagi jualan. Iya, masih di toko IRW. Tahu-tahu tadi saya loh, kok tiba-tiba ada di situ kan? Ada lagi ya? Kalau nggak ada, siapa? Maria Sin, Maria. Nggak ada. Ada tadi mau. Ya ada. Ada yang Hari ini mau cerita? juara dia. Mau tanya? Oh. Nggak ada sharing. Oh, nggak ada. Oh, Maria. Oke. Baik, kalau nggak ada, saya tutup dalam doa ya. Saya tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama belajar satu tema bagaimana kita memberikan pendampingan bagi seseorang yang berada dalam situasi di mana akan hidupnya di dalam dunia ini. Hanya apa yang sudah kami pelajari ya Tuhan, boleh menolong kami, boleh memberkati kami semua. Sebentar,
kami akan mengakhiri kelas pembinaan ini. Tuhan berkati untuk seluruh teman-teman di Tesen. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati mereka semua di dalam kesehatan, bahkan juga di dalam keluarga, untuk anak-anak, cucu, dan bahkan juga dengan mantu. Karena Tuhan yang boleh terus senantiasa memberkati mereka, dan bahkan juga Tuhan yang boleh terus senantiasa menolong mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Jangan mereka boleh semakin hari semakin tumbuh dan tetap percaya bahwa di dalam situasi apapun yang mereka alami pada saat mungkin kesehatan mereka yang semakin menurun, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Apakah juga di dalam segala pergumulan yang lain, akan memegang tangan Tuhan, mari Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menyatakan yang terbaik. Malam hari ini juga kami akan beristirahat, karena juga Tuhan yang boleh menolong kami supaya dapat beristirahat dengan baik. Besok hari kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan dapat melanjutkan semua aktivitas, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.